Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai energi alternatif. Energi alternatif adalah istilah untuk semua sumber energi yang bisa digunakan dengan tujuan menggantikan bahan bakar konvensional tanpa akibat yang tidak diharapkan dari hal tersebut. Di awal abad 21, sekitar 80% energi yang ada di dunia dihasilkan dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini berupa minyak bumi, gas alam, dan lain sebagainya. Bahan bakar ini berasal dari makhluk hidup yang mati dan terkubur jutaan tahun lalu. Bahan bakar fosil jumlahnya terbatas dan suatu saat akan habis. Oleh karena itu, para ilmuwan mulai mencari sumber energi lainnya untuk dikembangkan sebelum bahan bakar fosil habis, dengan memanfaatkan energi alternatif. Macam-macam energi alternatif diantaranya 1. Pemanfaatan energi matahari. Semua kehidupan di bumi bergantung pada sinar matahari. Tak hanya tumbuhan yang berfotosintesis, manusia pun bisa menghasilkan energi dari matahari. Contoh pemanfaatan energi matahari yaitu dengan membuat pembangkit listrik tenaga surya atau biasa disingkat PLTS. PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Kini banyak juga rumah yang mengandalkan matahari sebagai sumber listriknya dengan memasang panel surya. Kelebihan PLTS diantaranya penggunaan energi matahari yang tidak akan habis, mengurangi tagihan listrik, biaya perawatannya rendah. Kekurangan PLTS diantaranya biaya awal untuk membeli peralatan tata surya cukup tinggi, tergantung akan cuaca, menggunakan banyak ruang. Yang kedua, pemanfaatan energi angin. Energi angin merupakan energi yang cukup berkembang pemanfaatannya saat ini. Sebab angin adalah salah satu bentuk energi yang tersedia secara melimpah di alam ini. Contoh pemanfaatan energi angin yaitu pembuatan pembangkit listrik tenaga angin atau bayu atau biasa disingkat PLTB. Bayu atau angin merupakan salah satu sumber energi yang terbarukan yang terdapat di daerah dengan potensi hembusan angin yang besar. Pembangkit listrik energi bayu mengonversikan energi bayu menjadi listrik dengan menggunakan turbin angin atau kincir angin sebagai generator. Pada kincir angin, energi angin digunakan untuk memutar peralatan mekanik untuk melakukan kerja fisik secara memompa air. Kelebihan PLTB yaitu menggunakan sumber energi angin yang tidak akan habis, tidak menimbulkan emisi yang menyebabkan hujan asam ataupun gas rumah kaca, ramah lingkungan, menggunakan tempat yang lebih kecil. Kekurangan PLTB yaitu tidak mudah diprediksi akan adanya angin, memerlukan biaya yang tinggi, biaya perawatannya tinggi, ancaman bagi kehidupan liar karena burung yang terbang bebas dapat terbunuh dan terluka jika terbang menuju ke arah turbin angin tersebut, dan membutuhkan turbin angin yang banyak. 3. Pemanfaatan energi air. Energi air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Pada dasarnya, air di seluruh permukaan bumi ini bergerak atau mengalir. Contoh pemanfaatan energi air yaitu pembangkit listrik tenaga air atau biasa disingkat PLTA. PLTA merupakan sumber pembangkit listrik yang menggunakan energi potensial dan kinetik dari air guna menghasilkan energi listrik. PLTA memanfaatkan dari bendungan yang sengaja dibuat untuk menghasilkan listrik. Bendungan menjadi salah satu sumber alternatif yang mampu menghasilkan listrik dengan jumlah besar, sehingga dapat mengaliri akses listrik ke rumah dan jalanan untuk penduduk yang jauh dari pembangkit listrik perkotaan. Kelebihan PLTA yaitu 1. Respon pembangkit listrik yang cepat dalam menyesuaikan kebutuhan beban, sehingga pembangkit listrik ini sangat cocok digunakan sebagai pembangkit listrik tipe puncak untuk kondisi beban puncak maupun saat terjadi gangguan di jaringan. Yang kedua, kapasitas daya keluaran PLTA relatif besar dibandingkan dengan pembangkit energi
terbarukan lainnya dan teknologinya bisa dikuasai dengan baik oleh Indonesia. Yang ketiga, PLTA umumnya memiliki umur yang panjang, yaitu 50-100 tahun. Yang keempat, bendungan yang digunakan biasanya dapat sekaligus digunakan untuk kegiatan lain, seperti irigasi atau sebagai cadangan air dan pariwisata. Yang kelima, bebas emisi karbon yang tentu saja merupakan kontribusi berharga bagi lingkungan. Yang keenam, tidak menyebabkan polusi gas rumah kaca. Kekurangan PLTA diantaranya membutuhkan investasi yang besar, membutuhkan lahan yang luas untuk membuat pusat listrik yang berkapasitas besar. Dengan adanya pembuatan bendungan air untuk PLTA dapat mengakibatkan ekosistem sungai atau danau pada tempat tersebut terganggu. Sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.